Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak Ibu selesai mengatur akun e-learning seperti memperbaharui profil, mengubah password, atau memilih bahasa yang disukai, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuka halaman mata kuliah dan cara mengatur tata letak ataupun tampilan dari mata kuliah itu. Pertama, silakan Bapak Ibu login ke akun e-learning masing-masing. Setelah berhasil login, di halaman dashboard, Bapak Ibu akan melihat daftar mata kuliah yang telah didaftarkan oleh PT IPD bagi Bapak Ibu atau mata kuliah yang Bapak Ibu ampu di semester tersebut. Misalnya di sini saya ada 6 mata kuliah. Untuk membuka halaman mata kuliahnya, Bapak Ibu cukup mengklik nama mata kuliahnya saja. Misalnya, saya akan mengklik nama mata kuliah Media Pembelajaran MISD. Saya klik namanya, maka akan terbuka halaman mata kuliahnya. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan halaman mata kuliahnya sudah menggunakan template, sudah ada isinya, dibuatkan oleh PT IPD. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan template ini dengan cara mengisinya langsung. Atau Bapak Ibu juga bisa menghapus template ini dan membuatnya dari awal. Nah, di sini saya lihat sesi 1 sudah ada isinya, sesi 2, di sini ada isinya juga, tapi DST tidak ada isinya. Topik 3 dan sesi selanjutnya tidak ada isinya. Nah, dalam video tutorial ini saya akan menjelaskan dari awal saja, dari sesi yang tidak ada isinya. Nah, sekarang saya akan atur dulu mata kuliah ini. Cara mengatur mata kuliah itu, Bapak Ibu tarik scroll sampai ke bawah, paling bawah. Nah, di sini ada menu administrasi. Di bawah menu administrasi ada menu ubah pengaturan. Nah, menu ubah pengaturan ini yang Bapak Ibu klik untuk mengubah pengaturan mata kuliah. Saya klik menu ubah pengaturan, maka akan muncul halaman pengaturan mata kuliah atau ubah pengaturan kursus. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengedit atau mengubah nama mata kuliahnya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengatur tanggal mulai kursus. Misalnya mata kuliah saya ini di jadwal itu mulainya adalah hari Kamis, tanggal 27 misalnya, bukan mulainya hari Senin. Nah, ini tanggal mulai kursus ini bisa Bapak atur dengan memilih tanggal kapan perkuliahan pertama untuk mata kuliah Bapak Ibu. Misalnya saya adalah 27 Agustus tahun 2020. Ini jam ya, misalnya mulai jam 7. Nah, kemudian ini 00 aja, ini menit ya, misalnya jam 7 lewat berapa. Nah, ini misalnya jam 7 lewat 15, misalnya bisa. Nah, kemudian ini tanggal akhir kursus. Di sini PT IPD mengatur 31 Desember, tanggal berakhirnya perkuliahan untuk semester ganjil ini. Nah, ini tidak perlu diatur. Selanjutnya, ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini bisa Bapak Ibu isi dengan deskripsi mata kuliah. Misalnya, Bapak Ibu bisa buka file RPS Bapak Ibu. Misalnya saya akan buka file RPS saya. Nah, kemudian kita copy paste deskripsi mata kuliahnya dari file RPS tersebut. Misalnya di RPS saya, nah ini deskripsi mata kuliahnya adalah, nah biasanya ada di bawah capaian pembelajaran. Nah, ini deskripsi mata kuliah ini di copy. Nah, klik kanan, copy, ini saya blok, copy, lalu saya paste di kolom keterangan ini. Nah, seperti ini. Jadi kolom keterangan ini diisi dengan deskripsi mata kuliah. Copy paste saja dari RPS. Kemudian ada file ringkasan kursus. File ringkasan kursus ini bisa diisi dengan gambar yang memvisualisasikan mata kuliah Bapak Ibu. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Misalnya saya akan isi, caranya klik icon file ini. Nah, setelah diklik icon file, klik tombol choose file. Atau kalau belum upload, ini dipilih dulu upload a file, lalu klik tombol choose file. Nah, maka akan terbuka jendela komputernya. Silakan Bapak Ibu pilih gambar yang bisa mengilustrasikan mata kuliah Bapak Ibu. Misalnya saya pilih gambar yang ini. Nah, lalu klik tombol open. Lalu pilih tombol, ini sudah dipilih filenya, selanjutnya klik tombol upload this file. Nah, klik tombol upload this file, maka proses penguploadan akan berlangsung. Nah, kita tunggu sebentar proses uploadnya. Nah, di sini sudah selesai mengupload file. Kita sudah bisa melihat gambarnya di dalam kolom file ini. Nah, selanjutnya di bawahnya ada menu format kursus.
menu format kursus ini berisi menu format. Di sini di menu format ini ada pilihan beberapa format tampilan kursus. Nah, di sini PT IPD memberikan kita tampilan one topic format. Nah, ini one topic format. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ingin tampilan kursusnya berbeda, kalau di one topic format tadi kan tampilan menu sesi 1, sesi 2-nya di atas. Seperti tab 1, tab 2, tab 3. Misalnya saya ingin mengubahnya ke format mingguan. Nanti nama sesinya itu tanggal per minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, seperti itu. Maka saya pilih ini format mingguan. Nah, kemudian di tampilan, di sini kita bisa memilih pemaksaan bahasa. Misalnya kita paksa bahasa e-learning kita untuk mata kuliah ini dengan bahasa Indonesia. Boleh, ini diatur. Kemudian di berkas dan unggahan, ini diklik berkas dan unggahan. Di sini ukuran upload maksimumnya masih 10 MB. Nah, jadi para Bapak Ibu dosen kalau mengupload file ke mata kuliah ini maksimalnya itu ukurannya hanya bisa 10 MB. Begitu juga dengan mahasiswa ketika mengupload tugas, itu filenya hanya terbatas 10 MB. Ini kita ubah saja, klik. Nah, kemudian pilih misalnya menjadi 100 MB. Nah, supaya nanti bisa mengupload file dengan ukuran file yang lebih besar, maksimal 100 MB. Kemudian completion tracking tidak perlu diatur, yang lain-lain tidak perlu diatur. Selanjutnya kita klik tombol simpan dan tampilkan. Nah, klik tombol simpan dan tampilkan, artinya pengaturannya disimpan dan mata kuliahnya ditampilkan. Nah, ini hasil perubahan yang sudah saya lakukan. Tadi nama sesinya di atas, sekarang sudah berubah di samping karena ini sesi mingguan. Nah, ini sesi 2. Nah, DST juga di samping, dan ini ada tanggal perkuliahan sesuai dengan sesi perkuliahan ya. Nah, tadi perkuliahannya dimulai dari tanggal 27 Agustus. Nah, misalnya saya ingin mengosongkan ini dulu semua, mengosongkan isi dari halaman mata kuliah ini. Caranya, klik tombol hidupkan mode ubah, yang ini yang di kanan ini, tombol hidupkan mode ubah, sehingga nama tombolnya berubah menjadi matikan mode ubah. Nah, setelah itu baru kita bisa menghapus. Misalnya ini saya hapus. Nah, klik menu ubah, lalu hapus. Nah, klik menu ubah, hapus. Nah, ini cara menghapus semua isi mata kuliah. Template yang sudah dibuatkan oleh PT IPD saya hapus dulu semuanya, karena saya ingin menyampaikan cara membuatnya dari awal. Nah, cara menghapus itu cukup klik menu ubah, lalu hapus. Nah, yang sesi 2 juga saya hapus, delete week ya. Nah, hapus. Nah, kemudian yang DST ini klik menu ubah, delete week ya, hapus lagi. Nah, ini juga dihapus. Nah, kemudian menu ubah, delete week, hapus. Nah, di sini sisa sesi 1 saja. Selanjutnya saya akan mengubah nama sesi 1 ini. Nah, sesi 1 ini saya akan ubah namanya menjadi selamat datang. Nah, karena ini bagian dari pengantar. Di bawahnya nanti baru sesi 1. Caranya bagaimana? Klik menu ubah, lalu klik menu edit bagian. Nah, edit bagian. Nah, kemudian di sini ada kolom sesi 1. Nah, ini diubah misalnya selamat datang di mata kuliah media pembelajaran 5B misalnya. Nah, kemudian setelah itu klik tombol simpan perubahan. Nah, maka nama sesi 1 sudah berubah menjadi selamat datang di mata kuliah media pembelajaran 5B. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk menambahkan sesi itu mudah sekali. Caranya klik saja tombol add weeks yang ini. Yang di bawah ini, klik tombol add weeks. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada jendela jumlah bagian. Nah, Bapak Ibu mau menambahkan berapa pertemuan? Misalnya ingin menambahkan 16 pertemuan. Nah, 16 sesi. Ketik saja 16, angka 16. Lalu klik tombol add weeks. Nah, maka langsung akan muncul 16 pertemuan. Di sini sesi pertama itu dari tanggal 27 Agustus yaitu hari ini, pertemuan pertama sampai 2 September. Kemudian pertemuan kedua 3 September yaitu minggu depan, hari Kamis depan sampai 9 September. Nah, seterusnya tanggalnya sudah otomatis. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengubah nama sesi pembelajaran ini bisa.
nama sesi ini misalnya saya akan ubah menjadi sesi 1 tanggal 27 Agustus sampai 2 September. Ini saya copy dulu tanggalnya biar saya nggak usah mengetik lagi. Saya copy, lalu klik ikon pensilnya, lalu tulis sesi 1. Nah, titik 2 misalnya saya paste yang tanggalnya tadi. Nah, enter. Nah, maka akan berubah nama sesinya. Saya ulangi, saya akan mengubah namanya ini menjadi sesi 2 misalnya 3 September. Nah, ini saya copy dulu tanggalnya biar saya copy paste aja langsung nanti. Nah, klik ikon pensilnya untuk mengubah, lalu ketik misalnya sesi 2. Nah, titik 2 paste yang tanggalnya, enter. Nah, jadi harus di enter belakangnya. Kalau tidak di enter belakangnya, maka tidak akan berubah. Contohnya misalnya yang sesi 3 ini, yang tanggal 10 September ini saya edit, misalnya sesi 3. Nah, titik 2 paste. Kalau tidak di enter, nah maka akan kembali lagi ke semula. Jadi setelah kita ketik, setelah kita ubah, misalnya ini sesi 3. Nah, setelah kita ketik, maka terakhir harus ditekan tombol enter supaya dia berubah. Nah, seperti itu selanjutnya untuk menambahkan ke sesi-sesi yang lain. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur tampilan halaman mata kuliah, selanjutnya kita bisa mengisi konten mata kuliah ini. Bisa kita mengisi daftar hadir, misalnya materi perkuliahan, bahan diskusi, RPS, tugas, kuis. Nah, akan saya jelaskan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.